Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi, edisi 22 November 2023. Semoga Roh Kudus menuntun kita, saudaraku, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semoga menjadi panduan bagi kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini kita akan membaca Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, tatkala kita bangun pada pagi ini, menyongsong hari baru anugerah Tuhan. Ketahuilah bahwa kita hidup di suatu bilangan hari yang kita jalani, yang akan segera berlalu dan tak kembali lagi. Kita bangun pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita hidup di tentangan waktu yang terus berjalan. Hari ini akan menjadi kenangan di hari yang akan datang. Kelak akan kita kenang bersama peristiwa yang terjadi di hari ini. Karena itulah Paulus mengingatkan umat Tuhan di kota Efesus pada waktu itu untuk bijak menjalani setiap detik dalam hidup, setiap waktu dan setiap kesempatan yang mereka jalani. Bagaimana kita bijak untuk hidup? Pertama-tama dalam ayat yang ke-15 yang kita baca pagi ini, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Paulus menuliskan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Tidak seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata saksama yang digunakan di sini adalah kata akribos yang mengandung arti benar, akurat, konsisten, dan sempurna. Jadi hidup dalam waktu Tuhan tidak sembrono seperti orang bebal, melainkan hidup dengan benar atau hidup secara akurat atau hidup secara konsisten. Itulah artinya dengan saksama. Hidup dalam waktu Tuhan membutuhkan evaluasi diri terhadap hidup yang telah dilalui. Bagaimana kamu hidup? Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki kita senantiasa mengoreksi, memperbaiki, mengevaluasi bagaimana kita hidup di setiap waktu. Dan meningkatkan kehidupan kita yang lebih baik tentunya di masa akan datang. Perlu ada evaluasi diri yang dilaksanakan secara teratur untuk mengetahui di mana kita sudah baik, di mana kurang baik, mana yang belum baik dan perlu diperbaiki, mana yang belum sempurna. Selanjutnya perlu pula secara konsisten memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Sarana yang paling baik untuk kita belajar mengoreksi diri kita adalah di hadapan firman Tuhan. Membacanya, merenungkannya, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Karena itulah, bila secara konsisten kita belajar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan tahu kesalahan kita. Kita sendiri akan tahu mana yang dikoreksi, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang perlu harus dibenahi. Bila hal ini dapat dijalani dengan konsisten, maka hidup kita akan semakin baik, semakin benar, semakin bahagia, dan semakin tentunya berkenan kepada Tuhan. Itulah artinya perhatikan bagaimana hidup. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pada saat Paulus menulis pergunakanlah waktu yang ada, kata waktu di sini dipakai adalah kairos.
sebenarnya adalah kata yang menunjukkan pada konsep waktu atau kronos. Kalau kronos adalah rentang waktu yang ada yang ditandai dengan tahun, bulan, hari, jam, menit, dan seterusnya. Sedangkan kata kairos yang dipakai di sini menunjukkan suatu bagian dari waktu dalam kehidupan yang ditandai dengan terjadi atau tidak terjadinya sesuatu peristiwa penting. Kairos itu adalah momen atau kesempatan. Jadi, di dalam menjalani hidup, di dalam waktu Tuhan, orang-orang percaya harus menggunakan setiap kesempatan yang baik. Jadi pada waktu Paulus mengatakan pergunakan waktu yang ada, sebenarnya Paulus sedang berbicara mengenai pergunakanlah kesempatan yang ada. Sebab tidak selalu ada kesempatan, tidak ada selalu waktu yang ada dan tersedia untuk melakukan banyak kebaikan di dalam hidup ini. Dan karena itu Paulus mengingatkan, jika ada kesempatan, pergunakanlah itu sebaik mungkin untuk melakukan semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat, kata Paulus. Pada saat-saat ini iblis dalam dunia ini sedang bekerja terus. Jalan dunia dan hawa nafsu daging terus berupaya menjatuhkan dan mencengkeram manusia. Oleh karena itu, kita harus menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan bijaksana seturut kehendak Tuhan. Paulus juga mengingatkan di bagian yang lain, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, karena itulah Paulus mengatakan waktu-waktu ini adalah jahat, karena iblis terus bekerja untuk menjatuhkan dan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, akhirnya marilah kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Pada waktu bangun pagi ini, marilah kita koreksi hidup kita, apa yang akan kita buat di sepanjang hari ini, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita mengisi setiap kesempatan yang ada. Hari ini adalah kesempatan yang ada, saudara. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi Bapa, untuk kesaksian kita. Semoga kita semua berkomitmen untuk tidak hidup dengan percuma, dengan melewatkan setiap kesempatan yang ada. Saudara, ingatlah bahwa kesempatan tidak selalu tersedia bagi kita untuk melakukan banyak hal seturut dengan kehendak Tuhan. Karena waktu ini terus berjalan. Ingatlah apa yang telah kita perbuat pasti tercatat dalam waktu dan tak mungkin dapat dihapus oleh siapapun juga. Marilah saudara sekalian, kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh membangunkan kami dengan kekuatan baru, tentunya dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami pakai berjalan di hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, supaya kami menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kami secara khusus di hari ini untuk melakukan apa yang dikenan oleh Tuhan, supaya kami mengisi waktu ini dengan baik, sehingga pada waktunya kami hanya dapat mengenang semua peristiwa yang terjadi yang telah kami lakukan di sepanjang hari ini. Kiranya kami semua tidak menjadi orang yang hidup secara percuma, yang tidak melakukan apapun di dalam hidup ini. Karena kami tahu waktu yang Tuhan berikan pada kami adalah kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dan memberikan kami kekuatan baru yang kami perlukan untuk berjalan di hari ini. Pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, ya Bapa, peliharalah mereka dalam damai sejahtera-Mu. Sertai mereka di hari ini dalam segenap kegiatan hidup mereka, supaya mereka kerjakan adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih Tuhan hiburkan, yang menghadapi berbagai-bagai pencobaan hidup Tuhan kuatkanlah, supaya kami tetap senantiasa setia di hadapan-Mu, percaya kepadamu, dan bergantung sepenuhnya dalam situasi hidup ini. Kami serahkan diri kami sepanjang hari ini dalam waktu-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa ini adalah kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Dan kiranya semua yang kami lakukan hari ini berkenan kepada Tuhan. Sambutlah kami anak-anak-Mu ini yang berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.